Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali berdoa untuk datang kepada Tuhan ya. Nah, kita di setiap pagi terus belajar firman Tuhan dan kebanyakan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan mengenai berdoa ya, yang mendorong kita supaya kita eh, betul-betul berdoa, memahami betapa pentingnya kita berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi gerejanya, bagi kota kita, bagi bangsa kita ya. Dan pagi hari ini kita tidak bosan-bosan belajar supaya tujuannya adalah supaya betul-betul kita mau memiliki hati yang berdoa karena kita tahu berdoa adalah menarik kuasa Tuhan yang luar biasa ya. Berdoa adalah cara kita untuk melihat perubahan ya. Bahkan doa adalah cara kita melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bahwa berdoa adalah buah dari suatu pertobatan. Ya, berdoa adalah buah dari pertobatan. Nah, mari saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Lukas 3 ayat 10 dan 11. Ya, Lukas 3 ayat 10 dan 11 nanti dilanjut dengan kisah para rasul 3 ayat 6 ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Orang banyak bertanya kepadanya. Ini bertanya kepada Yohanes ya. Jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Ya. Jadi dulu waktu jadi tulisan ini, konteks ini, Yohanes sedang berkhotbah supaya orang-orang bertobat kepada Tuhan ya. Nah, lalu banyak orang bertanya kepada dia, orang banyak itu katanya bertanya, baru apa yang kami harus perbuat? Nah, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, ini memiliki hati yang mau memberi, itu kira-kira ya. Jadi jawabannya adalah buah dari kalau kita mau bertobat, buahnya adalah kita memiliki hati yang mau memberi. Nah, mungkin pertanyaannya, waduh, tapi saya nggak punya banyak barang, saya bukan orang kaya gitu ya. Nah, lalu ada cerita lagi di kisah 3 ayat 6, ini Petrus nih ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi pada waktu Yesus memulai pelayanannya, nah dia malah berkata, dia sering mendoakan orang ya. Kenapa? Ya, karena dia memiliki Tuhan yang luar biasa itu ya. Dia memiliki Allah yang luar biasa dan dia tentu memiliki iman bahwa ada kabar baik, ada kabar sukacita yang perlu dibagi dan di dalam dirinya berlimpah-limpah ya kabar baik ini yang luar biasa sehingga dia selalu akan beritahu pada orang, mendoakan orang ya. Nah, Bapak Ibu belajar dari kisah ini, maka setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang mendasar gitu ya, hal yang mendasar yang kita punya adalah dan yang luar biasa adalah iman kita. Ya. Ya, kita menerima, kita percayai Allah kita sangat mengasihi kita bukan karena hebatnya kita, tetapi Allah mengasihi kita. Dan itu harusnya sebagai
sesuatu yang kita punya yang luar biasa yang harus kita bagi sebagai tanda bukti pertobatan kita. Sebagai tanda bukti pertobatan kita. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, ya, berdoa ini adalah cara kita berbagi untuk kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan gereja kita, mendoakan kota kita masing-masing, ya baik yang dari luar kota ya, bukan hanya Semarang, tetapi setiap kota di mana kita ada, lalu berdoa untuk bangsa kita ini. Ya, kesungguhan hati kita akan terlihat di sana. Ya, apakah kita betul-betul memiliki hati, ya? Apakah betul-betul kita punya hati, gitu ya, yang memiliki kasih Tuhan yang luar biasa, terujinya ketika kita berdoa ini. Ya, oleh karenanya saya rindu saudaraku ya, kita berdoa. Ya, mungkin kita sudah berdoa, sering berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa pagi hari ini adalah berdoa untuk orang banyak. Apa yang kita punya, kita berikan pada orang-orang lain itu. Iman kita, kita berdoa memperhatikan orang lain itu. Karena hidup kita sebagai buah pertobatan kita adalah hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Makanya Yohanes itu berkata, kalau orang itu mempunyai 2 saja, bayangkan 2 saja, berikan 1 pada orang yang tidak punya, katanya. Kita memiliki iman, saudaraku. Ya, kita memiliki sesuatu yang luar biasa yang harus kita bagi banyak orang. Pakai kesempatan pagi hari ini untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang di sekitar kita itu. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya. Makin kita tanda kita bertobat, makin kita sungguh-sungguh ya dalam berdoa ini, maka menunjukkan kita adalah orang-orang yang betul-betul ya berbuah dalam pertobatan kita. Mari Bapak Ibu, saya dorong kita semuanya bersungguh-sungguh berdoa ya, bawa semua setiap anggota keluarga kita untuk mereka juga boleh memperhatikan orang lain. Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, ya, tetapi hidup untuk orang lain, berarti bagi orang lain. Mungkin kau berkata emas dan perak engkau tidak punya, tetapi engkau memiliki yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu keselamatan, berita keselamatan. Kita berdoa supaya orang-orang boleh diselamatkan. Kita berdoa supaya orang-orang boleh keluar dari persoalannya. Yang lumpuh boleh berjalan, yang buta boleh melihat, yang tuli boleh mendengar. Ya. Itulah yang harus kita perbuat, saudaraku. Mungkin banyak orang bertanya seperti kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Itulah yang harus kita perbuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.